Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keputusan pembelian konsumen. Nama saya Wirlangga Don Ramadan, NIM 652. Nama saya Namira Delia, NIM 560. Nama saya Basmala Ridwan Nurnas, NIM 153. Nama saya Setiara Andari, NIM 709. Nama saya Gredian Anita Safila, NIM 602. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses pengambilan keputusan menurut beberapa para ahli. Di sini kita mengambil pendapat tiga para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Kotler, beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Yang kedua yaitu pendapat dari Setiadi, berpendapat bahwa perilaku membeli mengandung makna, yakni kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam pertukaran uang dengan barang dan jasa, serta proses pengambilan keputusan yang menentukan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Nugroho, proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih alternatif dan memilih salah satu di antaranya yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pengambilan keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun organisasional. Terus yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana pengaruhnya atau efeknya berlangsung cukup lama. Misalnya, seseorang sebelum membeli atau memutuskan membeli sesuatu, pasti seseorang konsumen ini akan memikirkan dulu tentang apa sih feedback dari dia membeli barang tersebut, apa sih manfaat dari barang itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal tersendiri dibagi atas beberapa. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri mempengaruhi minat konsumen dalam membeli barang. Yang kedua, kualitas barang. Semakin barang tersebut memiliki kualitas yang baik, maka konsumen tersebut memiliki minat yang semakin tinggi. Yang ketiga adalah merek. Nah, eksistensi merek tersebut khususnya di Indonesia itu sangat besar. Contohnya sepatu Nike dibanding dengan Kompas yang dimiliki oleh Indonesia. Sepatu Nike itu memiliki brand atau merek yang lebih dikenal, sehingga konsumen Indonesia lebih menyukai sepatu bermerek Nike. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Tingkat pendapatan seseorang atau konsumen itu sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan produk. Harga barang itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen, selera konsumen terhadap barang tersebut memiliki pengaruh cukup besar. Yang selanjutnya harga barang pengganti. Konsumen relatifnya memilih barang pengganti yang memiliki harga lebih rendah dibanding barang tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi oleh dari luar diri sendiri. Yang pertama, kebudayaan. Nah, kebudayaan di setiap daerah itu berbeda-beda, maka minat konsumen terhadap barang tersebut pasti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kebudayaan atau kultur. Selanjutnya adalah kelompok sosial dan kelompok referensi. Nah, kelompok sosial itu dipengaruhi oleh bagaimana sifat dan perilaku kelompok orang tersebut di masyarakat tertentu, akan mempengaruhi bagaimana selera masyarakat terhadap barang. Dan kelompok referensi. Nah, kelompok referensi misalkan di suatu daerah tersebut tuh kelompoknya high end. Nah, konsumen tersebut lebih memilih barang-barang yang memiliki brand high end. Yang selanjutnya adalah keluarga. Nah, selera konsumen sangat dipengaruhi oleh keluarga karena keluarga merupakan tempat konsumen tersebut untuk sharing. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan dalam keputusan pembelian yang generic model. Jadi di generic model ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah problem recognition, kedua search for alternative solution, ketiga evaluation of alternative, keempat ada purchase, kelima adalah post purchase. Nah, contohnya saat sebelum membeli kita akan menemukan namanya masalah. Nah, maka dari itu di tahap pertama adalah problem recognition atau pengenalan masalah.
Contohnya di sini adalah pengenalan masalah saat sepatu kita kotor, sepatu pantofel kita kotor. Lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah mencari informasi tentang masalah itu, gimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Search for alternative solution. Ketiga, evaluation of alternative, yaitu kita mencari alternatif apa saja untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan dicuci, dilondrikan, atau disemir sendiri. Keempat adalah pembelian. Nah, setelah kita melakukan evaluasi pemilihan barang, kita akan melakukan pembelian atau keputusan membeli. Yang kelima adalah setelah membeli, kita akan menentukan apakah barang tersebut bagus atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan dalam keputusan pembelian berdasarkan kognitif para konsumen. Nah, berdasarkan kognitif para konsumen ini, pada umumnya proses pembeliannya itu sama seperti yang umum yang sebelumnya telah dijelaskan. Namun di sini para konsumen itu mempertimbangkan beberapa aspek yang mendasari dari sikap kognitifnya tersebut, seperti misalnya manfaat, terus ilmunya, lalu pengalaman mungkin, atau manfaat yang didapat dari barang tersebut. Nah, ketika konsumen tersebut telah menganalisa manfaat-manfaat dari barang tersebut, itu nanti secara otomatis mereka akan ilmu-ilmu tersebut atau manfaat-manfaat tersebut, hal-hal tersebut itu akan masuk ke memori para konsumen tersebut. Nah, setelah itu, setelah para konsumen mempertimbangkan manfaat dan lain-lain tersebut, mereka setelah itu melakukan kegiatan pembelian. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelian tersebut, itu bisa berdampak ke perilaku konsumen tersebut. Nah, suatu ketika misal ada konsumen yang sebelumnya telah membaca informasi atau telah mengetahui manfaat dari suatu barang. Misalkan saya ambil contohnya, misalkan laptop. Nah, suatu konsumen tersebut telah mengetahui informasi-informasi mengenai laptop tersebut dari temannya. Misalnya ini gunanya untuk game atau editor. Nah, ketika dia suatu saat, mungkin 1 tahun ke depan atau beberapa hari kemudian, dia membutuhkan laptop yang kegunaannya untuk editor maupun game. Nah, dia itu teringat bahwa dia pada dasarnya dia sudah tahu laptop apa yang kegunaannya yang telah dibutuhkan tersebut. Nah, akhirnya dia membeli laptop yang diingatnya, yang ada di memorinya tersebut. Nah, begitu. Jadi di sini juga perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh lingkungan, langsung oleh lingkungannya. Jadi proses pengambilan keputusan dalam keputusan pembelian konsumen yang berdasarkan kognitif ini, pada dasarnya itu semua sama seperti proses pengambilan pada umumnya, namun mereka, para konsumen itu mempertimbangkan berdasarkan kognitifnya, seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecahan masalah. Nah, di sini ada elemen-elemen yang pemecahan masalah. Nah, di sini ada 3 elemennya. Yang pertama ada penyajian masalah. Nah, di penyajian masalah ini pasti ada masalah yang dimana ujungnya adanya perilaku alternatif yang dipertimbangkan konsumen. Dalam pemecahan masalah, bingung, dan dalam produk, merek, serta bahkan modal lain yang dipertimbangkan konsumen berupa diskon atau promo. Nah, yang kedua itu proses pengintegrasian. Nah, pada tahap ini konsumen harus mengevaluasi alternatif mana yang diambil. Hal ini dibantu dengan cara mencari informasi yang relevan. Nah, di sini ada yang ketiga, rencana keputusan. Nah, rencana keputusan ini proses mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih alternatif saat pemecahan masalah dan menghasilkan suatu rencana. Nah, di sini kita sudah menyiapkan contoh video dalam pengambilan keputusan konsumen. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecah masalah. Nah, di sini seorang konsumen menganggap sesuatu yang belum dicapainya ini suatu masalah.
Nah, konsumen membuat suatu keputusan pembelian ini diharapkan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasarannya. Dalam pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecah masalah terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama penyajian masalah, dan yang kedua proses pengintegrasian, dan yang ketiga yaitu rencana keputusan. Nah, yang pertama yaitu penyajian masalah. Terdapat masalah pada tujuan akhir di mana adanya perilaku alternatif yang dipertimbangkan konsumen dalam pemecahan masalah. Nah, di sini itu kita ambil contoh dalam iklan yang telah kami cantumkan. Di sini konsumen merasa kebingungan, timbulnya masalah ya. Masalahnya itu konsumen merasa kebingungan untuk memilih suatu produk, yaitu pewangi pakaian. Nah, di situ konsumen merasakan timbulnya masalah bagi dirinya. Nah, elemen yang kedua yaitu proses pengintegrasian. Nah, pada tahap ini konsumen harus mengevaluasi alternatif mana yang akan diambil. Nah, pada contoh iklan yang telah kami cantumkan, di situ konsumen telah melakukan atau mengambil beberapa cara alternatif yang dilakukannya. Yang pertama yaitu mencium beberapa aroma pewangi tersebut, dan di situ kan konsumen bisa menentukan wangi mana yang akan dibelinya, wangi mana yang konsumen tersebut gemari atau sukai. Nah, yang kedua yaitu konsumen melakukan pencarian informasi tentang produk tersebut, tentang wangi tersebut, pokoknya tentang seputar produk tersebut. Nah, di situ konsumen kan sudah melakukan beberapa alternatif, dan konsumen tersebut merasa ada pertimbangan-pertimbangan untuk memilih suatu produk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu rencana keputusan. Pada rencana keputusan ini, konsumen kan sudah mencari beberapa alternatif tadi. Nah, di sini konsumen dapat menentukan produk mana yang akan dibelinya dan produk mana yang memang dibutuhkannya untuk konsumen tersebut. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.